Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung tulangan lentur dengan dua layar tulangan tetapi memiliki diameter dan jumlah yang berbeda. Nah, seperti contoh kasus ini. Di sini di bagian tulangan atas, ini ya, tumpuan atas. Untuk jumlah tulangannya ini ada 5. Tetapi layar pertama ini jumlahnya 3 buah, diameternya 16. Sedangkan layar kedua ini menggunakan diameter 13, jumlahnya ada 2. Jadi ada 2 layar, diameternya beda, jumlahnya juga beda. Nah, bagaimana cara menghitung kapasitas penampang seperti ini? Nah, jadi kalau seperti ini kita perlu sedikit melakukan konfigurasi untuk menghitung titik berat dari uh, rebar ini. Oke, kita samakan dulu asumsinya. Di sini ukurannya 250 kali 400 ya. Oke, ini lebar balok 250, tinggi balok 400, tebal selimut beton 40, ya, 40. Kemudian diameter tulangan utama saya pakai 16. Diameter tulangan sengkang ini diameter 10. Ini kalau saya klik diameter 10. Kemudian yang ini diameter 16. Kemudian mutu beton 21 MPa, mutu tulangan utama 420 MPa. Kemudian gaya yang bekerja kita langsung ambil aja di sini sebesar 90,5 km ya. Lalu kemudian kita lakukan perhitungan seperti biasa, kita turun ke bawah. Nah, misal kita dapat jumlahnya seperti ini 4 buah. Ini berdasarkan hasil perhitungan kita ya. Tetapi kita ingin mengikuti untuk perhitungan kita mengikuti konfigurasi yang seperti ini. Nah, jadi 3 di atas, 2 di bawah. Oke. Nah, kita perlu membuat di sini kita atur dulu di sini ada jumlah tulangan ya. Ini kemudian ada diameter tulangan, lalu luas tulangan dan jarak vertikal tulangan. Kita input dulu satu-satu. Di sini saya sudah bagi menjadi 3 layar, layar 1, layar 2, dan layar 3. Oke. Layar pertama di sini 3 buah ya. Oke. Kita isi 3 layar. Kemudian layar kedua yang ini jumlahnya 2. Nah, untuk yang layar 3 ini kita nolkan saja karena tidak ada. Kemudian kita masukkan diameter tulangan. Oke, diameter tulangan layar 1. Layar 1 ini 16. Kemudian diameter tulangan layar 2. Layar 2 ini 13. Oke. Nah, kemudian kita hitung luas tulangannya. Nah, rumus luas tulangan itu sederhana. 0,25 kali diameter pangkat 2. Nah, ini rumusnya sederhana saja. Nah, kita mulai untuk yang diameter 13 yang ini. Kemudian yang diameter 16 luasnya seperti itu. Kemudian kita cek dulu jarak vertikal tulangan. Yang pertama adalah Y1. Y1 ini adalah jarak tulangan layar 1 terhadap sisi luar beton. Ini 58 ya, kita pastikan dulu. Itu yang dimaksud yang ini ya. Dari sini itu ya 58 seperti ini. Jarak dari tepi beton dihitung ke as tulangan layar pertama 58. Kemudian Y2 di sini 97,5 dengan jarak vertikal antar tulangan kita ambil 25. Oke. Jadi untuk jarak vertikal ini sama dengan jarak horizontal, minimum itu lebih kecil
lebih kecil dari diameter tulangan ya. Nah, dari sini kita ambil tadi jaraknya 25 ya, kita pakai. Kita ambil dulu di sini 25 ya. Oke, kalau 25 sekitaran sini. Mau ambil 30 juga tidak masalah. Oke. Jadi itu. Kita hitung jarak bersihnya. Ini 25 ya, betul. Oke. Ini yang dimaksud adalah X vertikal. Ini vertikal sama dengan 25. Oke, sehingga kita bisa dapat Y2 sebesar 97,2. Coba kita hitung lagi Y2. Kita hitung lagi dari tepi balok ke sentroid tulangan. Oke. Inilah nilainya 97,5. Ini sudah benar untuk perhitungan jarak vertikal tulangan. Oke. Nah, kemudian kita perlu menghitung titik berat tulangan. Nah, jadi titik berat tulangan itu formulanya seperti ini. Jumlah tulangan dikali dengan jarak vertikal tulangan dikali dengan luas tulangannya. Nah, kita total-total, ini layar pertama, ini layar kedua, ini layar ketiga. Gitu ya. Berarti ini pasang-pasangan, yang ini nomor 3. Ini pasangannya kita hitung. 3 dikali 58 dikali dengan AS-nya ini. Kemudian 2 dikali dengan 97,5 dikali dengan AS-nya. Begitupun kalau ada layar ketiga, nah itu kita kali juga. Ini karena layar ketiga 0, berarti ini hasilnya akan 0 juga kalau kita kali. Lalu kemudian kita bagi dengan jumlah tulangan di layar 1, yang ini 3 tambah 2 tambah layar ketiga, ini nilainya 0. Lalu kita kali dengan AS tulangan. Nah, untuk AS tulangan ini kan AS tulangan ada 2, ada AS di layar 1 dan AS di layar 2. Jadi di sini saya ambil rata-ratanya, yang ini untuk AS tulangan. Jadi kalau kita lihat ini formulanya average dari 201 sampai 172 ini. Inilah nilai AS sebesar 166,897. Ini rata-rata ya, layar 1 dan layar 2. Nah, sehingga ketemu titik berat tulangan itu 72,94. Nah, 72,94 ini posisinya kita coba buat dulu. Kita buat dulu garis referensi. Kita lihat. Dua koma 94. Oke, nah ini bisa kita lihat. Berarti titik berat tulangan itu ada di sini. Ini. Jadi titik berat ini adalah gabungan dari yang 3 buah dan yang 2 buah. Ini bisa kita lihat titik beratnya lebih dekat ke yang ini ya, yang 3 buah. Karena ini diameternya lebih besar, jumlahnya juga lebih banyak. Sedangkan di sini diameternya kecil, tapi jumlahnya juga lebih kecil. Nah, kalau hasil perhitungan kita ternyata titik beratnya seperti ini, dari sini mendekati yang 2 ini, berarti ada yang keliru dengan perhitungan kita. Karena seharusnya dia mendekati yang jumlahnya paling banyak dan diameternya yang paling besar. 72,94. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan nilai titik berat tulangan, maka kita bisa peroleh tinggi efektif tulangan. Yang ini. Tinggi efektif tulangan ini adalah tinggi balok dikurangi dengan titik berat. Jadi, kalau titik beratnya yang ini, maka kita bisa dapat tinggi efektif itu dari sini
sampai di sini 327,06. Ini ya 327,06. Sedangkan tinggi efektif yang ini adalah tinggi efektif perakiraan. Yang ini tinggi efektif awal perakiraan kita. Setelah kita lakukan konfigurasi, ketemulah ini tinggi efektif yang baru sebesar 327. Nah, akibat dari perubahan konfigurasi tulangan yang baru, maka ini akan mengakibatkan tinggi efektif yang lebih kecil. Dengan tinggi efektif yang lebih kecil, maka kapasitas momennya juga akan lebih mengecil dibandingkan dengan kondisi awal tadi. Kondisi awal kan nilainya 342 ya. Kalau kita buat konfigurasi yang baru 327. Nah, kemudian kita hitung luas tulangan total terpakai. Nah, luas tulangan total terpakai itu adalah 3 dikali AS yang ini ya, ditambah 2 dikali AS. Nah, maka akan ketemulah luas total tulangan yang baru adalah sebesar 868,65 mm. Nah, luas tulangan total inilah yang kita gunakan untuk menghitung kapasitas momen nominal penampang. Momen nominal penampang kan rupanya seperti ini, faktor reduksi dikali tegangan lele dikali dengan AS total. Nah, AS total ini yang tadi ya. Kemudian nilai D ini adalah nilai D yang baru. Nilai D yang baru yang ini, A dikurangi dengan titik berat tulangan yang baru tadi. Nah, maka dari situ akan ketemu kapasitas momennya sebesar 93,97 kN. Nah, kita bandingkan dengan nilai MU sebesar 90,5. Nah, ini masih lebih besar sehingga penampang kita bisa kita kategorikan sebagai penampang yang aman. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu cara menghitung penampang balok dengan 2 layer dan diameter yang berbeda. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.